sampun apa? Sudah bercita-cita, Allahumma balighna Ramadan. Sampaikan ya Allah aku di bulan Ramadan. Nah, ini saya sedikit bercerita. Orang-orang ada yang ngaji, Pak. Orang-orang pegawai atau bekerja di Klewer. Beliau bercita-cita, berdoa kepada Allah. Kerjanipun niku pokoknya yang iso digawe 11 bulan tok. Digawe 11 bulan tok, para pedagang itu. Maksudnya apa? Bulan Ramadan aku kudu free. Maksudnya kudu free apa? Menyempatkan bener-bener kak sambut bulan Ramadan ini dengan Masya Allah matekong dumateng Allah, berdoa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Gen apa? Ya Allah, hasilku iki yang maksudnya yang kita mlebu swarga niku karena rahmat Allah nggih. Tetapi rahmat Allah itu kan juga harus ditempuh dengan apa? Ya thalabul ilmi kaya ngeten iki. Terus beramal. Terus kemudian kita usahakan gen napa? Amale awake dhewe nyun sewu setelah meninggal itu ijik mengalir Pak dumateng awake dhewe. Ridho mboten Pak nek ngoten niku? Ridho. Maka kalau orang cerdas mulai memikirkan, manfaatkan waktu dan kemudian memiliki nopo amalan-amalan yang bisa menghantarkan tatkala kita sudah di alam kubur, amalan itu tasih ngalir Pak, tasih ngalir Ibu. Nah, saya ingin membawakan sebuah hadis dari Imam At-Tabrani bahwasanya suatu ketika atani Jibrilu alaihissalam, Nabi Muhammad mengatakan suatu ketika Jibril itu mendatangiku. Kemudian faqala, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta." Hiduplah ma syi'ta, sakarepmu. Ish ma syi'ta. Ini konteksnya khusus dumateng Nabi, tetapi secara umum ya dumateng umatipun Nabi. Wahai para kaum muslimin, ish ma syi'ta. Hiduplah sakarepmu. Hidup enak, hidup sing jalan lurus dumateng Allah, ya ora apa-apa sakarepmu. Hidup pengen kowe arep nang kekafiran pengen ngono. Tapi ingat. Ngaten. Fa innaka mayitun. Nek kowe hidup pengen suwe banget ning tetapi ingat, fa innaka mayitun. Sesungguhnya besok kowe iki tetep arep dadi mayit. Akan mati, Pak. Mbak uang pengen 1000 tahun lah, nyon 1000 urip lah, pasti akan mati. Nyon 1000. Orang-orang hari ini kalau kita perhatikan Pak, direwangi nyon 1000 dodolan jam 2 malam itu sudah keluar dari rumah Pak. Teng pasar Mangu, gitu. Jam 2, jam segini nanti lihat jam 10 itu sudah keluar rumah menuju ke pasar Mangu. Jadi yang dari Selo, bangsa sayur-sayur ngoten niku jam-jam segini udah ramai banget. Sampai menangi pagi. Jadi bersungguh-sungguh mendapatkan kenikmatan dunia, bersungguh-sungguh goleke maem, goleke rizki, dinggo anak bojo, direwangi kaya ngoten Pak. Tetapi maaf, kebanyakan orang lupa gencorone nopo akhirat nanti dia itu nopo mendapatkan waktu meninggal itu, waktu mati itu penuh kenikmatan itu kadang manusia lupa. Coba hari ini mereka berbondong-bondong manusia itu kepinginnya nopo ya sugih, omahe gede, jegreng, anake pinter-pinter, yang iso lemu, putih-putih, ayu nggih mboten Bu? Kayak artis nggih mboten? Perkara utangnya oke orang gagas kan biasanya udah ngono sih. Yang penting kecukupan kabeh, tetapi ingat, mereka lupa mempersiapkan dirinya untuk apa? Mendapatkan kenikmatan waktu apa? Meninggal itu penuh ridho, seakan-akan itu ya Allah, nek dijemput Allah itu seakan-akan melalui malakul maut itu. Jadi hari ini kita begitu lupa. Persiapkan diri begitu. Nek kiai atau mungkin piyayi sing ngertos ngono, oh kok kira-kira hari ini di malam hari misalipun mengoreksi dirinya, ya Allah, mati ki mboten saged dimajuke, mboten saged diundurke. Tetapi tetap sebagai wong ngaji ngeten iki ngertos.
aku mati, duitku oke 1 triliun bakal ora arep kak gawa ning jero kuburan, Pak. HP sing rega 2 yuta jenengan remen banget neng kene eneng videone anake, mungkin neng kono eneng bangsa foto-foto kenangan album neng gone suami istri sak keluarga sing begitu indah neng pantai apa dilumpukke neng kene iki, misalipun panjenengan sedo dilebokke teng kuburan mboten Bu? Mboten. Engko nek enek Selasa Kliwon mati dilebokke kuburan duduki wong. Jikuk. Hari ini begitu loh, Pak. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini atani Jibrilu faqala ya Muhammad isma syi'ta. Wahai Muhammad, hiduplah sak sukamu. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Terus kemudian beliau melanjutkan, malaikat Jibril ini, wa ahbib ma syi'ta. Dan cintailah sapa-sapa wong atau cintailah ya sak senengmu, cintai anak, cintai istri, ya sak karepmu senengi. Fa innaka mafariquhu. Akan tetapi sesungguhnya segala sesuatu yang engkau cintai itu akan berpisah denganmu. Nggih mboten, Pak? Harta, jabatan, anak, istri, enmek sing dieki Kak Ryan. Fa innaka mafariquhu, sesungguhnya engkau akan berpisah darinya. Coba. Terus kemudian dilanjutkan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sakarepmu. Arep ngamal sing apik, arep ngamal sing elek, ya sakarepmu. Fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Terus kemudian wa'lam, nah ini kaitannya pun nanti di bulan Ramadan. Wa'lam, ketahuilah Muhammad, anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu qiyamuhu, berdirinya bilail, berdirinya di waktu tengah malam. Nggih menika untuk apa? Melakukan apa? Salat. Kemuliaan seorang mukmin. Coba. Terus kemudian yang terakhir wa izzuhu istighnahu anin nas. Dan kemudian keperkasaan seorang mukmin itu dia itu merasa cukup, Pak, dari manusia. Maksudipun tidak berharap yang lebih dumateng manusia. Berharapipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kaji satu persatu. Saya ingin bercerita sedikit, Pak. Kurang lebih sekitar tanggal 27 Januari di masjid yang saya tempati ada seseorang musafir. Saya juga tidak kenal sebelumnya. Sering sholat di Anur, terus kemudian tidur-tiduran. Biasa masjid kami kan terbuka nggih. Mbok mau sare di situ di nenggon teras di Anur, biasa. Dan masjid nggak pernah dikunci, mau masuk tafadhol sholat. Mau mandi sepuasnya ya tidak apa-apa. Itu di situ ada kulkas, ada air minum sing wis dimanfaatkan boleh. Nah, suatu ketika beliau tidur di situ, terus kemudian waktu sholat kok ada yang nasihati, kok tidur terus. Lagi Kak Amati, saya dikasih tahu sama yang muadzinnya Pak Narno itu, terus kemudian nah, itu kok ada orang, ya coba nanti Kak teliti nih, Kak tanyai. Maghrib Isya, kadang saya keperluan membelikan ma'am istri atau membelikan sayur untuk anak istri setelah sholat Isya itu. Setelah pulang, saya nggak ngecek piyai ini pun. Oh mungkin istirahat di situ, ya wis lah, nggak perhatikan itu. Nah besoknya kurang lebih jam 3 lebih sedikit atau setengah 4 saya terbiasa itu Kak bukain semua pintu-pintu masjid, pagar-pagar Kak bukai, Kak teliti satu persatu, Kak persiapkan. Saat itu adzan kurang lebih kan jam 4 lebih 10-an. Saya persiapan setengah jam itu sebelumnya sudah mandi pagi juga biasa nih pun. Terus kemudian saya ngecek loh, kok ini yang disampaikan Bapak kemarin. Ternyata beliau tidurnya tidak di karpet, di teras di sini Pak, di granit itu. Nggak ada alas, cuman baju gini, cuman apa yang tertempel di dalam tubuhnya. Dan kemudian saya perhatikan, maaf, di belakang punggungnya sini kok seperti air ini
seperti air es teh warnanya, dan juga seperti kurang lebih seperti ini Kak Amati. Loh, kemarin kita beli es teh dicandelke di dekat kulkas, dicandelke di meja. Kok ini ada air ini Kak, lihat. Loh, esnya masih. Kak perhatikan Kak. Loh, terus tak tanya Kak, bangunin. Bapak nyun sewu mang bangun. Ini sebelum subuh, nanti kalau jamaah lewat sini, ini panjenengan apa pipis? Panyondro saya gitu. Ternyata bener, ngebrok di situ. Bapak bisa bangun. Ngewel ternyata nggak bisa bangun, coba. Nggak bisa bangun, redek, saya langsung rodok madep. Masya Allah, kemarin itu berarti waktu malam itu saya kurang, kalau orang Jawa mengatakan tengen, Mbak. Tengen itu kurang perhatian, gitu. Sebenarnya saya juga melihat beliau tidur. Ya, kalau kita melihat itu orang tidur di situ terserah, maksudnya pun orang istirahat, musafir mungkin capek. Ternyata nggak bisa bangun, ngewel. Baik Pak, gini, panjenengan bisa bangun nggak bisa Kak bangunkan, Kak senderkan di pojok dekat pagar, ada tiang itu. Terus kemudian sudah selesai, panjenengan bawa baju enggak. Bawa sarung enggak. Kak ambilkan sarung masjid, jenengan harus pakai ini dulu. Ini nanti jenengan berdiri sana, Kak geser, sudah. Terus kemudian Kak pelin semua Bu itu Bu, Kak bersihkan semua yang kena najis itu. Setelah kumandang adzan selesai, terus kemudian sholat subuh, dan kemudian saat itu saya membacakan Quran surat Ar-Rum. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Kemudian sampai pada ayat fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Kemudian setelah sholat selesai, saya menghadap ke jamaah biasa. Sewaktu menghadap ke jamaah, kemudian apa? Kita kupas. Saya sampaikan ayat yang kita baca ini tadi, maka fa'atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Maka berikanlah hak-haknya, maksudnya kepada orang-orang yang napa? Miskin wa ibnas sabil. Hak-hake kaya ono, nek dhewe wong ora duwe, nek wong sugih ya kaya ono. Dibantulah, kudu ngene lah. Akhirnya saya kepinginnya ngomong para takmir dan jamaah itu gen ngertos ada orang yang di luar itu butuh bantuan. Fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Maka berikanlah hak-hak kepada orang-orang yang terdekatmu dari golongan orang-orang yang miskin, kemudian wa ibnas sabil kaya musafir. Dzalika khairul lil ladina yuriduna wajhallah. Sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang mencari wajah Allah, yang mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah wong-wong sing kaya ngene iku orang-orang yang beruntung, Pak. Setelah saya sampaikan begitu, saya keluar. Saya cegat Pak Wakil Takmir, Pak Penasihat. Ini ada seperti begini bagaimana? Terus kemudian Pak Ketua dipanggil, Pak Ketua waktu di dalam masjid. Terus dipanggil, ini bagaimana ini? Kemudian saya mengatakan, pokoknya masjid kudu tampil, sak piro-pirone kudu ngurus ini dulu. Setelah itu, seorang takmir mengatakan kepada ketua, kamu harus keluar cari perawat sing di sekitar masjid ini, tetangga kita, cari perawat, Mas Didi atau Mas siapa, atau Mas Dion, panggil perawat Dokter Unhu. Ditampilkan, dibawakan ke masjid, kemudian dibawa ke masjid itu setelah salat subuh, dibawa ke masjid, diperiksa, kemudian Pak jenengan kersa mboten teh anget, nggak mau. Ditanya, Pak perawat ditanya, ini sidake piye Mas? Ditanci semua nih. Kak kasih obat nggih Pak. Pak perawat kemudian ngasih solusi. Mau dikasih obat. Setelah dikasih obat muntah darah. Beliau mengatakan, "Lah iki piye Mas solusine Mas Dion?" Harus ke rumah sakit, Pak. Lah, langsung ke rumah sakit. Iya. Nek puskesmas percuma. Nanti di puskesmas tandangannya kesuwen. Ini sudah parah. Lambungnya sudah kena, paru-parunya wis kaya ngono. Hampir berapa hari belum makan. Wow, didodok tenan kalau ada yang hati saya itu seperti dikoyak-koyak, Pak.
Hati saya seperti koyak-koyak, Bu. Kok yo enek piyayi ning nggon kono. Ini untuk muhasabah diri kami, ngono lho. Kok aku dadi wong Jawa atau dadi seorang mukmin misalipun ora tengen, paham maksudipun nggih? Kok ora perhatian? Mata kita mendengar, mata kita melihat, telinga kita mendengar, hati kita diberi oleh Allah kalbu. Harusnya kalbu sing sehat, kalbun salim. Kok ora iso kaya ngono iki bagaimana? Wis gandeng wis kebacut, akhirnya ya sudah diurus. Terus akhirnya gini wae Mas, cari dulu keluarganya. Saya tanya, panjenengan dalamnya pundi Pak? Awalnya gonjang-ganjing, ngomong ini bolak-balik. Terus saya tenanam, ini Pak, ini penting. Dalamnya pundi? Dituduhke daerah sana, dekat Bacem, gini, RT ini, baik. Terus saya sama Pak Jono keluar, naik motor. Dan sebelum keluar itu Pak Jono gini, bilang kepada Takmir, saya mau pulang dulu, ambil pakaian, ambil celana, ambil apa sing pasti bagus, sarung semua. Terus kemudian setelah itu bawa ke masjid, ini tolong diganteni, dirawat. Ini pakaian ini wis diganti semua. Setelah ke rumahnya, saya bilang kepada saudaranya, setelah ketemu, Bu, jenengan sekeluarga ini mengenal Pak ini, kenal. Adik panjenengan, iya. Ini di masjid ini ada mengatakan gini kejadian ini. Saya melihat situasi seperti itu, beliau tampaknya ya Ijik mau menolong. Saya nggak ngerti permasalahan keluarga ini bagaimana, intinya Ijik pikir-pikir mau menolong itu. Akhirnya dinasehati, ini padahal kakak kandung. Dinasihati sama suaminya. Saya mendengar sekilas, pokoknya awake dhewe rekoso ora ya nanggung Bu, ayo Bu gitu. Saya sudah panyondro. Terus saya pulang, pokoknya gitu nggih Bu, saya izin, saya pulang, Kak tunggu di masjid. Terus kemudian sudah jadwalnya hampir jam 6, sebelum jam 6 itu kembali ke masjid, masih diurus. Pak Jono mengatakan gini, ini belum diganti, ditempatkan di sebelah utara, tidak di itu. Nenggon kono, nek arep pipis, arep anu sudah tempatnya. Terus kemudian saya ganti sama ketua takmir, dibopong ke kamar mandi, dipapah, maaf Kak ganti Bu, belikan pampers untuk orang dewasa, untuk orang tua itu Kak ganti, sampai kamar mandi Kak tuntun, Pak ketuanya ganti. Gimana Mas? Diganti, saya ngelihat auratnya wis darurat, nggak apa-apa, bismillah, dibasuhi semua. Ternyata beberapa hari juga kita tidak mandi, Masya Allah, dibasuhin, saya menyaksikan, diganti baju diganti celana pakai itu, kemudian dituntun lagi tiduran, dibelikan soto di depan warung, di depan masjid itu ada warung soto, dibelikan dia. Terus jam saya harus ngajar, saya izin dulu, saya pergi sama anak saya sekalian nganter saya, kemudian ngajar. Setelah ngajar selesai saya pulang balik ke masjid, belum dikapak-kapake, belum dibawa ke rumah sakit, padahal saudaranya sudah di situ. Saudaranya masih mengatakan, Mas, iki penake piye Mas? Loh, kok ini belum dibawa rumah sakit, bagaimana? Saya mengatakan gitu, ini masih nunggu dinas sosial. Dadak nunggu ning dinas sosial, nunggu ning apa? Ini jenengan Mbak Yuni. Terus akhirnya karena sudah dengar kaya ngono, kan sudah ke puskesmas kemudian dengan cekatan, Masya Allah, ambulane langsung ngerti-ngerti digawa langsung ke DKR Pak, langsung dibawa ke DKR Bu. Setelah sampai di sana, Pak Tamir, Pak penasihat Kabel, terus kemudian sampai ke masjid mengatakan ini sudah Kak urusin Mas, saya naik dinas sosial ke sana. Akhirnya maaf, selama di DKR dimasukkan izin ngurus nengok dinas sosial, terus kemudian saya dapat SMS, dapat WA dari Bapak penasihat ini, penasihat masjid, kemudian ngirim WA, saya dikasih tahu bahwasanya sudah dapat dinas sosial. Syaratnya apa Ibu? Orang ini maaf nggak memiliki KTP dan beliau terlantar. Paham maksud saya? Dia punya saudara, kok ini dengan terlantar itu neng ati jenengan pripun Bu nek kinten-kinten. Maka di sini kaitanipun apa? Wa ahbib masyita. Wahai Muhammad, cintailah manusia atau cintailah yang kalau ini yang engkau cintai itu ya sakarepmu. Yang iso kalau ini jangan cinta berlebihan banget terhadap makhluk. Nek ditinggal ndak gelone
Ternyata kan gitu. Gathuk ya maksud saya gitu ya. Iki karo sedulur dhewe anak apa kakang adi wae nek kaya ngono nganti ora rukun permasalahane apa harusnya sampai gitu terus sampai jenengan nek ngertos ending pun oh kudu nangis Bu. Coba setelah di DKR itu kalau nggak salah hari Kamis terus kemudian hari Jumat hari Sabtu lah hari Sabtu Pak Tamir ngelumpukke Mas engkau pokoknya bisa nilai baik jam 10 malam kita ke DKR saya Jono Mas Ranggono dan anak kecil saya umur 4,5 tahun Kak ajak neng DKR Pak jam 10 malam Bu nilai neng rumah sakit jam 10 malam itu biasanya buatan itu pun jam 7 sekarang mesti dibatasi tidak boleh jam 10 malam saya nekat ke sana di DKR itu ketemu satpame terus tapi kita ya dikasih kelonggaran tapi anak saya nggak bisa masuk akhirnya Kak tinggal di nunggu saya masuk Mas Ranggono keluar nemeni anak saya sama masuk ketemu kakaknya terus kemudian mengatakan sudah mau nangis-nangis kan tolong didoakan terus gini-gini baik ceritanya terus beliau bercerita dikasih SMS-nya ternyata apa dahulu orang yang sakit ini kaya raya Pak pernah kerja di Jepang memiliki rumah banyak punya istri daerah Wong Jawa Barat saat ini masih juga memiliki anak sekitar 3 sudah mantu memiliki putu 1 setelah saya telusuri ternyata apa hampir 3 tahun ini cerita dari saudaranya tadi kakaknya itu mengatakan bahwasanya maaf ini kurang lebih dia itu dikon lunga sama kurang lebih nggih sama istrinya ternyata apa sekitar umur 50-an lebih beliau ini sudah tidak bisa bekerja Ibu, paham nggih? Nah, ini nasihat juga buat istri-istri. Insya Allah nek istri-istri solehah ya mboten ngoten nggih Bu nggih. Sampun ngaji. Ternyata apa? Ada toh pepatah, ada orang-orang gojekane wong-wong nek. Bahkan nek tulisan neng truk ngoten iki lho Bu. Abang punya uang Kak sayang. Ya, ngoten. Enggak punya uang Kak tendang. Paham maksud saya ini? Ini seperti itu kurang lebih. Hampir 3 tahun ini beliau hanya memiliki apa Pak? Kur sepeda ontel, sepeda federal itu loh masih di masjid itu loh. Saya nggak berani ngowah-ngowah, urung Kak serahin yang keluarga nih. Saya sudah bilang itu. Sama yang masih Kak simpen jamnya beliau. Hampir 3 tahun ini dia apa? Kesana kemari dari masjid satu ke masjid yang lainnya untuk cari apa Ibu? Cari makan coba. Apa yang ada melekat di dalam tubuhnya sama sepeda itu kesana kemari qadarullah masjid yang saya tempati itu terakhir sampai di DKR sampai menghembuskan nafas yang terakhir hari Sabtu jam 10-an saya lihat ada videonya, ada gambarnya, ada fotonya. Kakaknya suruh doakan, baik kita doakan. Sebelum pulang saya doakan. Kakaknya nangis mengguguk-guguk. Ya terus dinasihati. Jangan ndak apa-apa Bu. Beliau bingungnya gini. Ini besok itu mau pulang Pak. Sama Pak Takmir. Besok mau pulang Mas. 3 hari ini karena tanggungan dari dinas sosial itu sudah habis. Kalau mau pulang mau taruh di mana? Lah saya kaget. Taruh di mana? Nek masjid kira-kira mampu, kalau saya memiliki harta mampu, Kak cakup. Atau Kak pikir Kak kasih panti asuhan apa yang orang-orang tua. Panti Freda. Oh Muhammadiyah kan juga banyak gimana? Kak carikan link. Nah, saya menghubungi teman-teman. Oh ya enggak apa-apa, ada nanti Kak sampaikan. Kira-kira cepet. Qadarullah setelah saya pulang besok Ahad jam sekitar 11 berapa gitu kata sedulure di sini ada WA-nya katanya meninggal dalam keadaan tersenyum loh Cobi. Wallahu taala alam kurang lebih seperti itu. Tapi intinya apa? Di sini hadis ini malaikat Jibril itu menasehati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wa ahbib masyita fa innaka mafarikuhu. Nek kowe nyintai sesuatu, nyintai orang ya sakarepmu. Cintane 100% ya ora apa-apa. Nek saged ya sak
bagus-bagusnya ditampilkan sing bagus, tetapi bersiap-siap tatkala fa innaka mafarriku, nanti sesungguhnya kalian akan berpisah dengan apa yang kalian cintai. Maka kita nanti akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga dipertemukan oleh Allah. Doa kita kan begitu gitu. Nanti nek berpisah kan gelo janipun nggih mboten, Bu? Berpisah gelo banget nanti kalau setelah bertemu dengan Ramadan, dakwah menyatu, zakat karo teman-teman nglumpukke, salat tarawih bareng-bareng dengan wong-wong soleh, dengan wong-wong sing bener-bener yuriduna wajh Allah, bener-bener sing mengharap ridhone Allah bersama-sama. Nek berpisah itu ketoke kok ya kaya gelem. Maka sangat ingin menasihati, ayo sing dereng salat ndang salat. Sing kecintaane nang nggon donya kebangetan kayak endang rukuk, kayak endang tunduk, kayak endang sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat kami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan di bulan Ramadan. Wayahe nek arep salat kaum muslimin itu dulu saya sudah pernah menyampaikan nggih, setengah jam sebelumnya atau minimal ya 15 menit sebelum salat itu sudah siap-siap dulu. Yang iso ya wudune sudah diperbaiki dulu, wudu dulu, nunggu adzan. Kalau bisa ya berangkat ke masjid awal. Bahkan yang iso, masjidnya kok kira-kira cik eneng sing kurang apik, cik reget disaponi, melu ngresiki misalnya cik enek sampah ning nggon ngarepan-rapan tes diambil, dimasukkan ning sampah misalnya seperti itu. Amal-amalan kecil ringan itu nanti Masya Allah menguatkan kita nanti senantiasa di dalam kebaikan. Dan kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, saya ingin menasihati untuk diri saya pribadi dan juga panjenengan semua. Beberapa sifat kaum muslimin kalau bisa antara kaum muslimin harus memiliki sifatnya Pak. Satu, ta'arofu dulu, saling mengenal dulu. Tanggane iki, omah kidul jenenge ini, kenal. Oh, keluargane ini, anaknya ini, pekerjaane bapak ini. Setelah saling mengenal, ta'arofu, kemudian tafahamu. Tafahamu menika memahami karakteripun. Oh, karaktere Bapak Ahmad ini orangnya tertib, orangnya disiplin, orangnya perfeksionis, kepinginnya sesuatu yang sempurna misalipun. Oh, kalau Bapak ini misalnya Pak Wiro, oh ini senengannya lucu, senengannya gojekan, misalnya seperti itu, paham. Oh, kalau yang ini orang yang tetangga baru ini pindahan dari pantai sana misalnya, dari pantai Parangtritis, omahe deket Parangtritis pindah neng Solo, nek ngomong banter banget Bu misalipun. Orang pantai kan kebiasaanipun ngoten. Ngomong mriki kalih mriki nyuwun sewu, bantere ra umum. Saya itu kadang kaget. Kemarin saya ngobrol dengan seorang jamaah di luar. Istri saya di dalam kamar jauh kira-kira 30 meter itu mireng cuy. Pada subuh itu, saya ngobrol-ngobrol sedikit itu, kalau saya sedikit ngobrol gimana gini-gini, dia jawabnya buang terbianget. Ini seperti orang pantai, saya memahami karakter. Lah ini masuk, hop, mang diam, ya ora etis. Saya dengarkan ya tidak apa-apa, Kak Slamur alon-alon. Gen, nek wong Solo itu kan kebanyakan wong piyayi nggih mboten. Ngomongnya alon, santai. Lah ini karakternya berarti saya bagi apa wong pantai ya. Maksud saya gitu. Ternyata harus kita ngerti karakter orang-orang seperti itu. Setelah memahami dan kemudian kita apa Ibu? Ternyata kemudian harus apa? Saling tolong menolong, ta'awanu. Wis ngenal tanggane kaya ngene. Terus memahami karakter kaya ngene. Nek kesulitan ndang segera gage-gage nolong. Urung duwe duit kira-kira, ketoke kok iki masih kok ketoke pikiran ngene dicedhaki. Pripun Mas napa enten kok ketoke kesulitan saya melihat gini-gini. Apa ora duwe-duwe piye? Nggih. Oh, malam minggu aku kepengen apel yangku aku ora ndidit. Oh, malah ngono. Maksudnya ngoten. Ndak, maksudnya apa? Ngelihat wajahnya kok ketoke ngono ditanya, mbok menawa bisa bantu. Kamu muslimin harus gitu. Orang duwe duit kira-kira golekke utang kan nggone kancane. Orang duwe golekke ning nggon Baitul Mal masjid misalnya. Setelah ta'awanu saling tolong menolong, kemudian yang saged setelah itu tanasahu baru menasehati, gimana?
Nah, mengenal dulu, memahami karakternya, terus kok saling tolong menolong, saling misalnya pagi nek masak diokai duduwe, oh tiga kita nggone saling ngasih hadiah. Nek sudah begitu, kinten-kinten eneng sesuatu, tanah soku nasihati, insya Allah masuk ibu. Urung kenal apa-apa langsung menasehati, ora itu ngerokok neng kene. Wah, yang kok sih. Iki neng gone wong ini ora itu ini, belum. Saling tolong menolong dulu baru nasihat menasihati, dan kemudian yang terakhir takafalu. Takafalu itu yang sakit jamin ini nolongi langsung ya iso orang gur sekedar nolong, tetapi nolongnya langsung lebih bisa jamin misalnya gitu. Maka karakter ini harus dimiliki seorang mukmin maupun mukminah. Maka saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Jibril kepada Rasulullah tentang 5 hal. Hiduplah isma syi'ta, hiduplah sak karepmu, sak puasmu, tetapi ingat engkau akan menjadi mayit, engkau akan mati, dan engkau akan mempertanggungjawabkan apa tentang kehidupanmu di syariat Allah atau tidak. Dan kemudian yang kedua nggih menika wa ahbibna syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintailah seseorang atau cintailah sesuatu itu ya sak maumu wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan kemudian beramallah sak karepmu sak maumu, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan atas apa yang engkau amalkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairai yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarrai. Beramal apik cilik wae sithik akan mendapatkan balasan, berbuat buruk sithik akan mendapatkan balasan. Dan kemudian ini bab yang ini wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu billail. Dan ingat, ini yang saya mau tekankan di sini nggih menika napa? Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu di salat malamnya. Maka nanti masih ada sekitar 3 pekan kita menuju Ramadan. Semoga kita semua disampaikan oleh Allah sampai di bulan Ramadan. Apa nggih menika? Nek sing kala wingi sudah melakukan sholat lail, yang saged saiki di rodok suwe. Mulai hari ini, mulai malam nanti. Karena apa? Termasuk kemuliaan seorang mukmin itu di sholat malamnya, Ibu. Di sholat malamnya, Bapak. Kalau bisa yang bangun istrinya dulu jam 3 misalipun, langsung kemarin sudah kita kaji nggih. Setelah bangun tidur kan ada doa nggih mboten? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur, dan kemudian baca Quran surat Ali Imran yang terakhir, 11 terakhir atau 10 terakhir, dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, sampai selesai. Terus kemudian timik-timik di kamar mandi, Bu, doa dulu di kamar mandi. Lama ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian keluar kamar mandi. Terus kemudian kalau bisa wudunya neng misalnya di luar rumah, wudu, ambil wudu. Kemudian bangunkan suaminya. Kalau melihat suami pun sarene kok ketoke, oh kalau wingi ketoke nyambut gawe rada kesel iki, arep kak gugah ya eman-eman. Kak gugah engko nek duka piye? Nek ora gugah iki malame masyaallah. Malame waktu untuk berdoa, malame untuk memanjatkan keinginan-keinginan, memanjatkan harapan-harapan, untaian-untaian doa. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah, anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, solihah, qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Di malam hari panjatkan doa, ya Muhammad wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bilail. Bapaknya dibangunkan, Ibu.
Dulu saya pernah menyampaikan, kalau nggak salah di sini juga. Bapak bangun. Lah ngapa Bu bangun ke? Yang bisa Pak, ayo Pak. Ambil wudhu Pak. Salat lail raketang rong rakaat, petang rong rakaat, ditutup witir raketang sak rakaat. Aku mbok imami Pak. Panjenengan jadi imam, kami jadi makmum. Anak-anak kemudian dibangunkan. Kita bangun Pak, rumah di janahnya Allah. Kita minta Pak, ayo bareng-bareng sesarengan. Dek ben panjenengan ngepek aku, itu perjuangannya. Ayo ingat mboten Pak, arep zaman pacaran dek ben misale. Nggih mboten Pak. Zaman dulu orang desa itu, zaman dek ben nggih Bu nggih. Arep ngepek ngoten saingane kathah mboten? Oh, ibu ngaku loh, saingannya kathah lho. Maneman saiki wis bareng jadi suami istri, mosok perjuangane ndek ben ngalahke wong 15 wae kembang desa. Saiki gur dikaya ngono yen iso ya berjuang bersama-sama, minta kepada Allah gen dilebokke surgane Allah bersama-sama. Nggih mboten, Bu? Cinta kali Bapak toh? Bapak juga semonten ugi. Mengke cintane mau gur ngeten, Pak, bangun Pak. Lah ngopo, Bu? Iki kan wayahe jam 2 Liga Champion Pak. Nah misale ngono, ya ampun, kese. Itu boleh ning kose. Salat lail dulu. Dicatet isik. Doa-doa. Ya Allah, anakku ndek ingi ngapalke Quran rada angel, ya Allah permudahkanlah. Ya Allah, minggu-minggu kemarin waktu daganganku kok ketoke jek sepi banget, ya Allah permudahkanlah. Minta kepada Allah Bu, di waktu malam hari. Kebanyakan orang-orang do bubuk, do sare, panjenengan berdiri di hadapan Allah di tengah malam. Allah memperhatikan kita, para malaikat nyatet. Ini kemuliaan seorang muslim di qiyamul lailnya. Ini untuk apa? Tinggi bekal nanti di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan gur 10 hari awal tok semangat, kemudian mulai 15 ke sana mulai luntur salat laile. Kalau orang-orang wong alim, para nabi, nggih menika Rasulullah, oh di akhir-akhir Ramadan ini malah ketat tenanan. Yang iso mboten sare malam. Golek Lailatul Qadar. Hari ini dipersiapkan tenanan. Persiapannya ampun mepet-mepet Pak. Kalau mepet-mepet nanti gedobrakan. Ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh maksudnya gini. Di daerah kami, daerah Solo Baru, enten sebuah masjid Pak. Terutama sholat subuh. Muadzin adzan. Setelah adzan muadzin sholat sunnah. Biasanya pun kan 10-15 meter ngenten iki kan enten to jam digital dijami nggih 10 menit terus nanti iqomah. Dintenteni jamaah dokter jedul kok. Dikomati. Dikomati niku dengan corong luar, bisa dipahami nggih? Suarane medal nika. Wong adzan ya suarane medal. Komati di medal. Imam sudah hadir jumeneng di depan menghadap ke makmum. Makmum terus kemudian ada beberapa sing hadir, dikumandangkan sudah berdiri imam takbiratul ihram, beberapa bacaan mungkin Al-Fatihah selesai baca surat, banyak baru hadir kemrungsung kae sing do teko deg. Nek piyayi kemrungsung kaya ngoten niku ati niku ditata saged mboten Pak kinten-kinten. Nggih mboten saged mboten? Enggak bisa. Kesulitan nata. Apalagi nanti memahami ayat-ayat. Coba alhamdulillahirabbil alamin. Artinipun ade mungkin dereng ngertos nggih mboten? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai selesai kinten-kinten ngertos, Bu. Kinten-kinten ngertos, Pak. Nek dereng ngertos, ayo belajar itu dikaji, terutama Al-Fatihah itu, gen meresap dalam hati. Nah, itu gedombrengan, telat. Dan kemudian Pak Tamir itu membuat sebuah perubahan. Adane corong jobo, terus kemudian waktu komat itu mboten dicorongke jobo, Bu. Dicoba. Nah, kemudian komat wis
Nika iki mboten ngertos, telate ya apa? Kadang salate wis bubar. Hampir berhari-hari. Terus kemudian mulai mapan. Adzan dengan suara luar, jamaah mulai jedul satu persatu iki rada tertib. Ndak wedi napa? Ketinggalan. Ternyata apa? Gen orang kemerungsung itu berarti dia harus sudah siap-siap, terutama sholat subuh. Karena apa? Banyak sekali kaum muslimin itu sekarang itu masya Allah subuh niku dicampur dengan duha. Berarti sholatnya apa? Duha campur subuh. Coba bangun jam 7. Coba. Terus kemudian saya ingin mengoreksi juga kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, singkatannya cinta Allah, cinta dumateng Rasul. Ayo sholatnya, terutama sholatnya tenanan. Lah mosok Arab sholat maghrib, saya diceritani seorang jamaah itu mengatakan gini, Mas, aku berangkat sholat. Lah kok adane masjid ngene kita itu wis adan, Mas. Lah kok malah tengok-tengok di depan rumah, kayak nganggo pakaian yang lega, duduke maaf kaya ngeten iki malah udut iki, Mas. Itu juga seorang muslim dan maaf, bahkan beliau termasuk figur di masyarakat. Waktu adzan dipanggil oleh Allah melalui lesannya para muadzin itu enggak dengarkan loh, coba. Itu maghrib. Malah duduk sila di depan rumah begini, menikmati, mungkin menikmati akhir hayatnya, menikmati dulu kerjone zaman nome oke, itu kenikmatan kaya ngene, terus kemudian dienteni kaya ngono. Tetapi saya nasihatkan ibu bapak, banyak orang yang hari ini kepingin kenikmatan yang dunia, harta benda, jabatan, nggih mboten, omahe sing gedhe, yen iso pit montore ya 3 minimal, yen iso duwe pajero kepingin terus duwe jedul anyar wuling atau apa, pajerene didol nggo tuku wuling. Engko jedul bit anyar, bite sing lawas didol, tuku sing anyar, padahal kreditan. Direwangi golek jabatan wae, ngapusi swara pirang ewu wong. Nyata enggak? Nyata. Nek ora dadi, oke wong mlebu rumah sakit jiwa iki, caleg-caleg mungkin. Ini nyata. Maka saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nasihat ini begitu berharga. Dan kemudian akan saya tutup kajian ini dengan sebuah nasihat dari kitab Nihayatul Alam ini, dan insya Allah akan ada kesesuaian dengan saat ini. Ini akan saya bacakan bahwasanya Syekh ini menulis, Dr. Muhammad Abdurrahman Abdul Aziz Al-Arifi, beliau mengatakan bahwasanya idza qalla wara'al muslimu qalla dinahu. Manakala seorang muslim sedikit sekali sifat kewaroannya, sifat warok, qalla dinahu, maka sedikit sekali dia pemahaman masalah dinnya, masalah agamanya. Wa idza qalla dinahu waqa'a fis syubhat. Manakala sedikit pemahaman dumateng agamanipun, maka dia akan terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat. Syubhat itu diantara yo haram yo halal, ijik abu-abu. Kemudian summa yaqa'u fil haram, dan kemudian dia akan bisa jatuh ke dalam keharaman itu. Seorang muslim nek hilang waroi atau sedikit sifat waroknya, maka sedikit sekali pemahaman agamanya. Nek sedikit pemahaman agamanya, dia bisa terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat. Summa waqa'u atau summa yaqa'u fil haram, dan bahkan jatuh ke dalam hal-hal sing haram. Dan kemudian orang-orang tersebut tidak peduli dari mana sumber-sumber hartanya, Pak. Coba. Tidak peduli. Ahwa min halal am min haram. Apakah harta yang dia ambil, maksudnya bekerja, dari yang halal ataupun haram, wis ora peduli. Saniki kathah mboten Ibu? Kathah. Maka
Di sini beliau menulis wa qad waqa'a hadza fi zamanina musaddiqan lima qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini sesuai terjadi di zaman kita, sesuai dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la ya'tiyanna 'alan nas, maka sungguh akan benar-benar datang kepada para manusia zamanun, sebuah zaman, sebuah waktu di mana la yubalil mar'u bima akhadal mal. Manusia wis ora peduli ngambil harta iki saka haram atau halal, mboten peduli Bu hari ini. Sakniki persis biyen kejadian hari ini. Panjenengan mang ningali sing kagungan HP mang cek enten video-video wong apus-apus neng ATM, wong leboke ATM neng kono wis dijejeli apa, ibu ora iso nganokke, terus ternyata bareng dijikuk ngono wis etuk apus-apuse oke. Apus-apus melalui bel-belan kaya ngene atau apus-apus neng aplikasi bareng kita ndudul hartane dhewe wis terkuras, nggih mboten, rekeninge habis. Apus-apus swara ya oke. Wis pokoke akeh nomor. Orang-orang wis ora peduli dari mana dia ngambil harta, apakah haram, apakah halal, wis ora peduli. Padahal dahulu nek mbah-mbah we awake dhewe nika nate ngendikan, nate nasihati awake dhewe. Kula tesih mangertos mbah-mbah dhewe nika nek nasihati kurang lebih kula ungkape ngeten iki Bu. Nek kowe engko liwat ning gone omahe tanggamu kuwi atau ning gone Mbah Kae omahe kan wong sugih ning nggon pager ngene iki, ning jero pagere kuwi, ora ning nggon jaba lho ning jero pagere kuwi eneng gemletak, mungkin mainan, dolanan atau sesuatu sing menyenangkan pandanganmu, aja mbok jikuk kuwi dudu hakmu. Paham nggih? Kuwi dudu hakmu. Bahkan uwit pelem sing nyenengke kaya ngono nek ijine nggon jero omahe uwong tiba jaman dhewe kula jaman cilikan iku golek gresekan pelem nggih ta Bu. Tapi ning jaba ning dalan ngoten niku lho. Duk nek kira ngono dinteni, kono mbeng ibu ngoten niku dulu. Cek cilik-cilik ngono. Lho, itu mbah-mbah jaman dhewe nasihati ngono. Ning jero omahe uwong ngene ning jero pager. Pagere walaupun terbuka kowe mlebu iso. Dan sesuatu itu menyenangkan pandanganmu, jangan engkau ambil. Kuwi dudu hakmu. Kowe entuk jiko ning bilang karo sing duwe omah, "Mbah, niki entuk pinatuk mboten, Mbah? Kula pek entuk." Baru. Hari ini, Pak. Hari ini Ibu. Orang tanpa izin kaya ngono wae nguras duwite rekeninge wong-wong nggih mboten? Cobi. Gratis mboten? Gratis. Bahkan kadang saya diceritani para petani itu kadang saya guyu kemekel ngeten. Salah seorang teman saya, seorang petani di Telukan itu mengatakan gini Bu, tapi aku ini nandur gedang, kak omeni pirang sasi, kak rawat godhonge nek kira-kira nganu kak resiki, kak benake suluh Bu, gedang ini ku pun garek panen suluh pirang dina sesuk. Iku sisian iki. Sesuk jatahe wayah arep panen wis reneng itu. Dijikuk petani sijine ternyata sisian. Lah ya Allah. Padahal sing nandur dheke, sing ngrawat, dinteni garek panen Ibu. Sesuk ki wis arep tak tegor niate, arep tak jikuk gedange kuwi wis suluh. Direwangi bar subuh berangkat neng sawah, lah kok gedange reneng. Sisian ternyata karo tanggane lho. Iki tanggane penaki golek penake tok iki. Ora ngopeni, ora apa manen lho cobi. Hari ini kaya ngoten. Sing simpel-simpel kaya ngono, apalagi nanti sing gede-gede. Hari ini sing elit-elit wong nduran, masyaallah pun wis mang candhaki dhewe. Nggih mboten? Maka doa kita nyun sewu. Saya nasihatkan yang terakhir. Kalau kita siang hari Pak, siang hari Ibu sempatkan sholat duha. Setelah sholat duha, rakitang 2 rakaat, ada doa dari Rasulullah SAW.
Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudratuka qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu. Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini waktu wal baha bahauka wal jamala jamaluka, dan sesungguhnya keelokan keindahan ini keindahan darimu. Wal qudrata qudratuka, dan kudrah kekuasaan ini merupakan kekuasaan. Wal ismata ismatuka, sesungguhnya penjagaan ini merupakan penjagaan darimu. Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu. Ya Allah, menawa rezekiku masih di atas langit, fa anzilhu, maka turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, manakala rezekiku masih di dalam bumi ya Allah, keluarkan untukku ya Allah. Wa in kana muyassaran fayasirhu, nek menawa rezekiku sulit maka mudahkanlah ya Allah untukku. Nah ini juga kemudian wa in kana haraman fatahirhu, nek menawa rezekiku enek kecampuran barang haram ya Allah, fatahirhu, maka sucikanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, nek menawa rezekiku masih jauh ya Allah, faqarribhu, maka rezekiku dekatkan. Bihaqqi duhaika wal bahaika wal jamalika wal quwwatika wal qudratika wal ismatika. Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah seperti yang telah Engkau berikan kepada orang-orang soleh yang terdahulu. Demikian sedikit ini, semoga kita dijaga Ibu. Karena nyun sewu, karena apa? Tatkala terutama bapak-bapak, tatkala memberikan nafkah kepada istrinya dari harta yang halal meskipun sedikit, maaf, setelah ngaji kayak ngeten, itu akan menguatkan jiwa, membersihkan jiwa. Apa yang kita makan dari barang yang halal itu menguatkan tubuh kita, Pak. Dan insya Allah akan diberi oleh Allah kekuatan. Karena apa? Insya Allah yang halal-halal ini hidayah itu bisa masuk, Pak. Tidak akan terhalang. Dan tatkala mendapatkan hidayah itu, kita itu kemudian digerakkan oleh Allah apa? Oh, dan goyah hidayah kuwi dicekel tenanan. Salah satunya dengan harta yang halal. Makanya wanti-wanti kagem bapak memberi nafkah dumateng istrine, dumateng anak yang disuapkan kepada istri-istrinya, anak-anak. Semoga harta yang halal halal. Ampun kepincut dengan kehidupan orang-orang kafir, orang-orang yang juga kenikmatan sing okeh tetapi lali dumateng Allah, ampun. Maka ini penting sekali, dan terutama nanti kita bawa di bulan Ramadan, semoga dengan harta yang halal menguatkan jiwa kita. Dan kemudian satu lagi nggih menika, sucikan hati kita, kita bersihkan, dan kemudian niatkan hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan basirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tutup kajian ini dengan sebuah pernyataan. Sewaktu dulu saya daurah mendapatkan nasihat ini, nasihat yang begitu berharga. Nggih menika napa? Man sahaha batinahu bil muraqabah zayyanallahu dhahirahu bil mujahadah wattiba'is sunnah. Barang siapa yang senantiasa mensahihkan dirinya, membersihkan hatinya, jiwanya, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zahirallahu, maka zayyanallahu dhahirahu bil mujahadah wattiba'i sunnah, maka Allah akan menghiasi lahiriah orang tersebut dengan perasaan mujahadah, Ibu. Perasaan sungguh-sungguh, perasaan tenanan, giat tenanan, tekun sungguh-sungguh tenanan, dan kemudian dengan perasaan nggih menika wattiba'i sunnah, dimudahkan oleh Allah mengikuti sunnahipun Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang tersebut. Amin ya robbal alamin. Ini sedikit yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga membuka wawasan kita, membuka hati kita. Yuk, ayo segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ditutup.
Ada sesi tanya jawab? Sedikit mungkin Bapak atau Ibu. Nggih. Untuk apa? Supaya mengimani hal-hal yang mengimani. Nggih. Gitu, baik. Bapak Ibu yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani hal-hal buruk yang menimpa diri kita atas izin Allah nggih Mas nggih. Ini berkenaan berarti dengan qadar Allah yang syarr maupun yang baik, atau ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Maka saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek pun ngaji ngeten iki awake dhewe insyaallah paham Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang pertama kali dumateng Allah. Terus iman kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab-kitab Allah, kepada yaumil akhir, kepada hari kiamat, dan kemudian kepada qadanya Allah baik yang buruk maupun yang baik harus kita imani. Wajib kita imani. Nah, manakala kita mendapatkan sesuatu, maaf, di mata kita seakan-akan itu keburukan, gimana? Akan tetapi wajib kita imani. Oh, ini juga dari Allah. Akan tetapi juga kita hitung-hitung dulu. Ya Allah, kemarin aku berbuat maksiat. Misalipun maaf, kemarin aku berbuat maksiat. Terus kemudian dibalas oleh Allah, diingatkan oleh Allah, jeglek. Berarti kita harus kembali. Oh, dioncai hati kita. Aku kemarin berbuat maksiat. Terus kemudian diingatkan oleh Allah. Aku itu sesuatu sing elek ini, syarr dari Allah. Dan kemudian setelah itu kemudian kita sadar, oh ya Allah, aku harus beriman. Ini sesuatu yang buruk ini ternyata mengingatkan aku bahwasanya ini diingatkan iki lho elek. Kadang sing entuk nyon sewu. Kadang sesuatu yang buruk itu juga tidak semata-mata itu buruk bagi kita. Misalipun bencana, Pak. Memang kebanyakan bencana-bencana yang hadir itu bagi sebagian orang itu merupakan azab. Orang-orang sing mujrimun itu diadab oleh Allah. Tetapi bagi kaum sing mukmin, terutama mun ngaji ngeten iki, menyangkut ini tadi, keburukan ini harus kita imani ini, nggih menika napa? Wis ora apa-apa. Ternyata enten hikmahe. Eneng bencana itu eneng hikmahe. Bagi wong mujrimun memang dia diberi adab oleh Allah. Bagi kita setidaknya apa? Eneng hikmahe. Oh ya Allah. Berarti kaya ngene iki semakin awake dhewe iki semakin dideter oleh Allah. Nek kaya ngene iki berarti semakin hati itu kudu terpaut dumateng Allah. Dan sesuatu yang buruk ini yang menimpa bagi kita wis disabari, diimani. Ini dari Allah, ketoke apik elek kaanggep apik kabeh. Bisa pahami nggih? Dianggap apik-apik iki ngopo? Gen atine awake dhewe itu jadi kuat. Wis ora apa-apa. Iki menurutku kok ketoke pandanganku elek ya trimo dari Allah. Ndak apa-apa, sabar. Dilakoni dengan penuh keteguhan, sabar. Bagaimana kalau panjenengan ngertos Nabi Ayub dulu lorone kaya ngoten. Pandangan orang ngono kaya ngono dikai lara 20 tahun, ora mari-mari. Suwene kaya ngono. Kayak istrine nyon sewu dalam sebuah riwayat niku istrine kan cantik nih. Rambutnya panjang diketok dadi gundul tinggo napa jaman ben niku ra tinggi anu nggih cara-cara nganu kebutuhan rumah tangga to wong Nabi Ayub sakit ora iso apa-apa kaya ngono. Itu saja Nabi Ayub nganti ngerti, oh sesuk nek aku mari aku arep gebuk istriku ya to bernadar atau gebuk nganti 100 kak cambuk begitu loh. Itu nek wong orang melihat bahwasanya nek sing kira-kira kesulitan apa sesuatu buruk kaya ngono iku pokoke diimani. Oh, dianggap nikmat. Wong beriman dianggap nikmat. Asal maaf, jangan kita tidak berbuat maksiat dulu loh ya, gimana loh ya. Wong muslim yang iso maksiat dilangi loh ya. Nek wis ngerti maaf nenggon riba kaya ngono, jiko nenggon riba maaf utang nganggo rentenir kaya ngono kuwi genah ngerti nenggon elek kok nekat dijiko. Nek itu alangan sesuatu
ya kuwi perbuatanmu dhewe. Jadi Allah nggak berbuat elek, enggak Allah sudah nasihati, sudah jenengan sudah paham ini ilmune nggih mboten. Sesuatu sing elek arep nimpa kowe. Ini belum saya ceritakan dalam sebuah kisah. Nyata. Hampir 1,5 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu benar. Saya layat di daerah Kartosuro. Layat, ada seseorang jamaah. Terus kemudian saya di kuburan. Di pekuburan saya cuman dekat di samping jalan. Kemudian ada jamaah ini bilangin saya, "Tat, apa? Di kuburan kono sing kowe ngerti, dudu sing dikubur mayat iki dudu sing kuwi." Lah kenapa aku ngono? Itu kemarin sewaktu dimasukkan ke dalam liang kubur itu nggak bisa masuk, nggak bisa masuk Pak. Padahal ini wis diukur, misalnya tinggi panjangnya mayat 120, iki sudah dikei sakilan kiwa tengen kini sudah. Itu pakai terbelong orang Nasrani, dileboknya nggak bisa. Terus kemudian karo sing duduk wis digedhekke meneh, dimasukkan nggak bisa lagi Pak. Di beberapa kali dimasukkan nggak bisa. Akhirnya apa? Ya ora mangkel ya ora. Iki nek ra dikubur ngenteni mbok nganti nganu ora iso. Akhirnya apa? Dijojoh. Kon kuburan iki wetenge nggawa pring, beberapa orang itu dijojoh ngene iki dipeksa mlebu. Bahkan saat itu kan waktu kondisi hujan. Harusnya nek secara nganu blek itu nggak bisa. Dijojoh ngantek sampai pertengahan tetap dijojoh terus. Terus kemudian bercerita, jenengan ngertas riwayat ini, tahu saya. Orangnya itu ini ceritakan, tahu. Oh itu tetangga, tahu. Ternyata apa? Setiap hari beliau, maaf, orang kaya. Pekerjaan ini pun apa Pak? Ngotangi, ngerolasi Pak. Jadi pahami nggih? Dan tegele maaf, orang hutang. Misalnya 1 bulan hutang 1 juta, nek wong rolasi sepotong nyepului misalnya nanti balik ke 1 yuta tambahi 100.000. Nah, kuwi 1 bulan. Lah ini enggak 1 hari jile duit ya dijaluk. Bungane coba karo tangga dhewe. Iki doane dari wong. Nah, kalau ini sesuatu sing buruk kaya ngoten niku, nek dibales oleh Allah sesuatu yang buruk ngono ya pantas nggih mboten? Ya tetap juga diimani. Diimani apa? Nek aku berbuat buruk tetap akan mendapatkan sesuatu sing tapi kalau muslimin nggak apa-apa. Harus diimani tetap nek sing buruk itu bisa menjadi bagus. Bagaimana Rasulullah wong wis mendakwakan bagus kayane dianggap wong edan. Sesuatu ketoke buruk, tetapi bagi Rasulullah ya sekaya ngene. Wong dai atau panjenengan misalnya kali tangga, misalnya nasihati sing kaya ngene. Oh. Dianggap nanti kok takdire sing sesuatu sing buruk dari Allah kelihatannya. Dianggap pokoknya dianggap nikmat wae, diimani dan dianggap ini sebuah kenikmatan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mekaten? Cekap. Iki mboten bahas masalah pemilu lho nggih mboten nggih. Ampun. Sudah berlalu. Berlalu sing urung berlalu hitung-hitunganipun. Mungkin gen dipasrahke sing maaf sing wong do arep curang piye wis gen nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cekap mengatakan nggih, mugi-mugi saged menjadi perhatian bagi kita dan kemudian yang menjadi perhatian bagi kita, yuk wis Ramadan yang dekat, mulai hari ini siap-siap. Atine ditoto tenanan, kesehatannya ditoto tenanan, duite ditoto tenanan. Maksudnya pun apa? Sedina yen iso infak rakitan 1.000 rupiah wis diniati. Nah, ini mulai Ramadan dipersiapkan semuanya, terutama keimananipun dan nasihat yang terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati sekali-kali kecuali dalam keadaan ngurungkepi agami Islam. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis dan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.